Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini, siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 10 TKJ. Semoga kalian di rumah sana dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga dalam keadaan bahagia serta senang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Dan pada pertemuan kali ini saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut dan lengkapnya lagi, perlu saya ingatkan kembali untuk kalian di rumah, karena kita belum bisa belajar secara tatap muka. Jadi saya ingatkan untuk selalu semangat belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan. Ini merupakan pertemuan yang ke-10. Pertemuannya dari hari ke hari, minggu ke minggu semakin bertambah. Jadi saya ingatkan lagi untuk kalian harus selalu menyimak setiap informasi penjelasan materi dari saya, sehingga kalian mampu untuk memahami informasinya. Dan pada saat kalian menyimak informasi tayangan video dari saya harapkan dan saya mohon untuk menyimak informasinya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong-potong sedikit pun, agar nantinya kalian bisa memahami informasi secara utuh dan menyeluruh. Karena pertemuan ini sudah lama dan sudah banyak, jadi seharusnya seyogyanya kalian itu sudah banyak memahami informasi materi yang dijelaskan. Materi yang akan saya sampaikan untuk kalian dan saya jelaskan lebih lengkapnya pada pagi hari ini, yaitu masih seputar teks anekdot. Masih bersama saya, tadi sudah saya sampaikan dan saya sebutkan di awal, yaitu dengan Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Jadi kembali saya mohon untuk kalian simak penjelasan materi dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong-potong sedikit pun. Paham ya? Baik, saya lanjutkan untuk informasi yang berikutnya. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu KD 4.6 yang tertulis menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ini adalah KD yang nantinya akan saya jelaskan dan sampaikan secara lengkap dan detailnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian sebagai siswa diharapkan mampu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan
struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Ini adalah tujuan yang bisa dan kita harapkan pada pagi hari ini bisa tercapai. Peta konsep untuk pertemuan pagi hari ini yang berkaitan dengan materi teks anekdot dengan KD-nya 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis adalah sebagai berikut. Silahkan kalian lihat, kalian pahami supaya kalian tidak bingung. Ada 3 informasi yang akan saya sampaikan dan jelaskan pada pertemuan kali ini, meliputi 1. Penyajian ulang teks anekdot. Kemudian yang kedua, penyusunan teks anekdot. Yang ketiga, penceritaan teks anekdot. Jadi, ketiga peta konsep ini adalah berkaitan dengan KD 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot. Sebelum saya jelaskan satu persatunya dari peta konsep tadi, saya awali terlebih dahulu sebagai gambaran agar kalian bisa paham berkaitan dengan materi di KD 4.6 tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya. Pengantarnya adalah sebagai berikut. Jadi kalian kan sudah mempelajari seluk-beluk anekdot, mulai dari pengertian, ciri, maksud tersirat atau makna tersirat, hingga struktur dan ciri kebahasaan. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan saya sampaikan dan jelaskan submateri berkaitan dengan menyusun teks anekdot. Nah, kalian di sini dapat menggunakan pemahaman kalian pada pembelajaran sebelumnya untuk menyusun teks anekdot. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Saya jelaskan satu persatunya dari peta konsep tadi di awal ya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu penyajian ulang teks anekdot. Kita akan belajar seputar menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Sebelum menyusun sebuah anekdot, ada baiknya kalian belajar menceritakan kembali anekdot. Pada dasarnya, menceritakan kembali anekdot dapat dilakukan dengan mengubah bentuk penyampaiannya. Kalian dapat mengubah anekdot berbentuk narasi menjadi anekdot berbentuk dialog. Nah, sebaliknya, kalian dapat mengubah anekdot berbentuk dialog menjadi anekdot berbentuk narasi. Kalian punya gambarannya ya, anekdot yang bentuknya narasi dengan anekdot yang bentuknya dialog. Jadi kalau anekdot bentuknya narasi itu lebih mudahnya kita pahami sebagai cerita. Kemudian kalau yang anekdot dialog berarti di situ lebih gampangnya dan mudahnya kita tangkap dalam bentuk percakapan. Paham ya? Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menceritakan ulang sebelum kalian itu menyusunnya, yaitu menceritakan ulang sebuah anekdot ya.
Jadi sebagai berikut langkah-langkahnya. Silahkan kalian lihat dan pahami masing-masing. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah membaca isi anekdot saksama. Ini jadi teksnya itu dibaca terlebih dahulu. Kalau kalian berkaitan dengan informasi teks, ya utamanya adalah kalian membaca teksnya agar kalian paham isinya. Langkah yang kedua adalah memahami jalannya cerita. Ini. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Kemudian yang keempat, menceritakan kembali dengan pola. Nah, polanya di sini yaitu dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Tentunya berbeda, tapi dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk menceritakan ulang sebuah anekdot. Nah, silakan kalian perhatikan contoh yang saya nanti akan tampilkan. Ada 2 bentuk contoh yang nanti akan saya munculkan untuk kalian semuanya. Silahkan kalian perhatikan, pahami, bila perlu baca terlebih dahulu. Saya ambilkan contoh teks anekdot yang judulnya adalah Supir Ambulan dan Orang Gila. Yang pertama saya sampaikan dan tampilkan untuk kalian yang bentuknya adalah narasi, yang mana di situ bentuknya adalah sebuah cerita. Yang tulisannya kalian bisa membacanya sendiri ya, atau akan saya bacakan terlebih dahulu. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu biar kalian bisa mengerti. Ambulan rumah sakit jiwa terpaksa berhenti di jalan karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, si supir tidak sengaja menendang 4 baut ke selokan dan hilang. Dengan panik, si supir berteriak, "Waduh, gimana gue mesti pasang ban kalau nggak ada bautnya?" Salah satu pasien gila di dalam ambulan nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya. Jadi tiap ban dapat 3 baut. Ntar kalau ada toko baut, tinggal beli tuh 4 baut." Si supir langsung lega. "Pintar juga lo. Tapi kenapa lo bisa masuk rumah sakit jiwa sih?" Pasien itu menjawab, "Hello, please deh. Kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo." Nah, ini adalah contoh bentuk teks anekdot narasi. Jadi bentuknya adalah cerita. Paham ya? Ya. Selanjutnya, ada bentuk dialog dari judul teks anekdot tadi, yang mana di situ ada percakapan antara si supir dengan pasiennya. Kiranya kalian bisa memahami dan membacanya ya. Saya beri waktu untuk kalian bisa membacanya. Nah, kembali lagi, kalian ketika membaca sebuah kutipan teks bisa dengan cara membaca cepat. Silahkan saya beri waktu dari sekarang. Ya, bisa ya, udah bisa dimengerti ya. Jadi di situ ada perbedaan antara supirnya terlebih dahulu yang mengatakan terus pasiennya yang berikutnya dan saling bergantian seperti itu. Itu adalah bentuk teks, bentuk dialog. Paham? Ya, saya lanjutkan. Kita masuk ke informasi yang kedua, yaitu
penyusunan teks anekdot. Ini submateri yang berikutnya. Menyusun anekdot membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas itu berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol. Nah, perubahan ini berlaku bagi anekdot fiktif. Dalam anekdot non-fiktif, pengarang cukup menceritakan peristiwa lucu atau konyol berdasarkan kisah nyata. Ini, jadi proses penyusunan teks anekdot itu membutuhkan kreativitas pengarangnya. Berarti di sini harus punya ide-ide kreatif untuk menuangkan setiap kata dalam bentuk kalimat teks anekdot. Bisa dimengerti ya? Ya. Selanjutnya, pengarang membuat anekdot dengan berbagai tujuan. Anekdot itu dapat dibuat dengan langkah-langkah seperti ini. Silahkan kalian lihat kembali, kalian baca, kalian pahami, dan tentunya kalian dengarkan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Kemudian yang kedua, mencari bahan referensi. Nah, referensi itu bisa dari berbagai sumber, bisa koran, internet, ataupun media yang lainnya, media massa tentunya di sini ya. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan atau disindir yang akan disampaikan. Ini. Jadi tentukan pesannya terlebih dahulu yang akan kalian sampaikan atau jadikan sindiran. Yang keempat, menentukan unsur lucu atau konyol atau jengkel yang menjengkelkan. Yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Kemudian yang keenam, itu mengembangkan teks anekdot. Jadi ada 6 langkah yang bisa kalian pakai, kalian gunakan untuk membuat teks anekdot. Paham ya? Ya. Setelah kalian menyusun dan jadi tentunya seyogianya sebagai pembuktian kalau kalian sudah menyusun teks anekdot, selanjutnya adalah menceritakan teks anekdot tersebut. Jadi kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu penceritaan teks anekdot. Sebelum menceritakan teks anekdot secara lisan, seseorang memerlukan latihan. Latihan bercerita digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan. Mental yang dimaksud adalah sikap berani dan percaya diri. Sementara itu, persiapan penampilan meliputi ada sikap, kemudian ada suara, dan juga penyesuaian gerak, gaya, mimik, dan suara. Jadi ini yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan penampilan kalian pada saat akan menceritakan teks anekdot yang sudah kalian buat atau kalian susun sendiri. Bisa dimengerti ya? Ya, tentunya kalian sudah paham dan sudah punya gambaran informasinya. Berikutnya, sikap badan pada saat bercerita yang baik adalah berdiri dengan tegak, tetapi tidak kaku. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Bercerita juga harus memperhatikan suara. Pencerita harus mampu mengatur irama dan tempo suara.
pencerita sebaiknya menjaga kewajaran sikapnya. Sikap dan gaya berlebihan dalam bercerita itu dapat mengurangi perhatian pendengar. Jadi harus hati-hati kalau itu bercerita atau mengeluarkan kemampuan kalian dalam bercerita, bersuara, harus memperhatikan banyak hal. Ya, paham? Mengerti ya? Berikutnya, dari informasi penjelasan pada pagi hari ini bisa saya simpulkan di sini ya. Jadi kesimpulannya adalah menyusun teks anekdot itu membutuhkan kreativitas dari pengarangnya. Kreativitas itu berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol. Ini paham ya? Jadi menyusun teks anekdot, kembali lagi saya ulangi, membutuhkan kreativitas dari pengarangnya. Ada ide-ide yang cemerlang untuk dituangkan dalam bentuk kata dan sebuah kalimat, bahkan ke teks anekdot agar mudah dipahami oleh pembacanya dan menjadi teks yang lucu atau konyol. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya untuk pagi hari ini. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang menciptakan kembali teks anekdot, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 TKJ 1 sampai 7 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang menciptakan kembali teks anekdot, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Seperti biasa, silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Ini, paham dan bisa dimengerti ya? Seperti biasa, ada sebuah pepatah bijak kembali lagi sebagai bahan motivasi buat kalian, sebagai bahan renungan dan introspeksi diri buat kalian masing-masing di rumah ya. Pepatah bijaknya seperti ini: orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tak bisa membaca buku. Itu, silahkan kalian resapi sendiri dari kalimat yang ada pada pepatah bijak tadi atau yang saya tampilkan dalam tayangan video. Ya, mungkin itu saja penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Apabila kalian ada yang belum paham, silahkan kalian simak kembali, putar kembali tayangan penjelasan materi saya dari awal sampai akhir, supaya kalian bisa memahami seluruhnya. Dan apabila ada yang masih belum sesuai penjelasan dari saya mohon maaf. Kiranya itu saja informasi penjelasan dari saya. Saya tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.